and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali lagi membahas sebuah film yang bisa membuat hasrat psikopat kalian selalu bergejolak. Girls with Balls. Film ini menceritakan sekelompok tim bola voli putri yang bernama The Falcons. Mereka terdampar di antah berantah setelah mobil mereka mogok. Ternyata mereka telah tersesat di wilayah para kanibal, dan mereka harus mencari cara untuk berlari dan tetap hidup. Apakah mereka berhasil bertahan dan berhasil kabur dari kejaran para pemburu ini? Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok tim pemain voli putri yang bernama The Falcons. The Falcons merupakan tim bola voli putri yang berasal dari sekolahan. Kita kenalan dulu sama para pemain bola voli putri The Falcon ini. Ada si Denny, MA, Lisa, Tatiana, Hazuki, Jenny, Morgany, dan pelatih mereka. Dengan kekompakan dan skill yang mereka miliki, tidak butuh waktu lama mereka berhasil memenangkan pertandingan final itu dengan sangat mudah. Walaupun tim musuh tidak menerima kekalahan mereka, tapi tim The Falcon tetap merayakan kemenangan tersebut pada saat itu juga. Dan dari perjalanan inilah, mereka akan menemukan petaka yang sudah menunggu di depan mata. Baru seperempat jalan, mobil mereka sudah menabrak seekor ayam, di mana hal ini seperti menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada mereka. Tapi mereka tidak peduli dengan ayam tersebut dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang mereka tempuh ternyata tidaklah dekat. Mereka menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam perjalanan. Ditambah lagi mobil mereka sempat mogok di jalan, dan pastinya memakan waktu untuk memperbaiki mobil itu. Sementara menunggu mobilnya diperbaiki, di sini Morgany izin pipis sebentar ke semak-semak. Lagi asik-asik sedang pipis, Morgany kembali dipanggil karena mobil mereka sudah selesai diperbaiki. Dari sini mereka tidak menyadari kalau seperti ada orang yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Setelah semuanya sudah beres, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi belum jauh mereka berjalan, mereka dihadapi lagi dengan masalah yang baru, di mana satu-satunya jalan yang akan mereka lewati ternyata ditutup karena mereka tidak bisa melewati jalur utama. Perjalanan mereka dialihkan ke sebuah jalan yang kecil yang bernama Hell Gym. Mereka sebenarnya tidak yakin untuk melewati jalan kecil itu karena jalan itu tidak ada di dalam Google Map, serta akan menambah perkiraan waktu perjalanan yang sudah mereka buat. Tapi mau gimana lagi, hanya itu jalan satu-satunya yang bisa mereka lewati. Setelah mereka mengikuti jalan yang cukup panjang, mereka menemukan sebuah hotel yang misterius di tengah hutan. Bisa dilihat tempat itu seperti hotel yang tidak layak untuk dihuni. Malahan terlihat seperti sebuah bar tempat para preman berkumpul. Ditambah lagi, para penjaga hotel itu terlihat sangat aneh. Mereka bernama barman, moustachu, dan kuistot. Di saat situasi sedang tegang, Morgany malah berubah menjadi wanita binal. Dengan sengaja dia menari-nari di atas meja, yang membuat anak dari barman yang bernama Paulette sedikit merasa sakne. Dari kejadian ini, para gadis mulai disentuh dan digoda. Seketika kekacauan terjadi di tempat itu, dan mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di sini tanpa mereka sadari, mobil mereka sudah ditandai oleh para preman itu. Di dalam mobil mereka saling menyalahkan satu sama lain. Terutama mereka menyalahkan si Morgany karena tingkah binalnya sudah menimbulkan masalah. Terpaksa malam pertama mereka habiskan di tengah hutan yang terbuka. Pada saat malam hari, petaka mulai datang kepada mereka, di mana ada sekelompok orang yang berpenampilan seperti teroris menyerang mobil mereka, dan ternyata mereka adalah rombongannya Barman. Mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok kanibal. Para pemain voli putri ini awalnya masih meremehkan rombongan Barman, sampai akhirnya tiba-tiba Barman melepaskan tembakan yang mengenai tangannya si Denny. Sang pelatih yang melihat kejadian itu malah kabur duluan, bukannya ngelindungi para wanita ini. Seketika para gadis itu menjadi sangat panik. Ditambah lagi Barman menyuruh anggotanya untuk mengejar para gadis itu.
Dalam pengejaran itu, rombongan voli putri ini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Hazuki, Morgany, dan juga MA. Sementara kelompok yang kedua terdiri dari Danny, Lisa, Jenny, dan Tatiana. Di sini Danny sepertinya kurang beruntung karena dia menjadi korban pertama dari para pemburu kanibal ini. Sudah tangannya tertembak, sekarang kepalanya malah tertembak. Sedangkan teman-temannya hanya bisa histeris dan berlari dari sana. Sementara kelompoknya Hazuki masih terlihat aman dan tidak dikejar oleh para pemburu itu. Tapi di sini Hazuki sengaja memisahkan diri dari MA dan Morgany untuk memeriksa situasi yang ada di sekitar mereka. Hal serupa juga dilakukan oleh Tatiana. Ternyata dia rela memasang badan untuk Jenny dan Lisa. Tapi sayang sekali Jenny dan Lisa bukan tipe orang yang bisa diandalkan. Dalam situasi seperti ini, mereka malah terjatuh ke dalam lubang kotoran. Dan sepertinya tempat itu bukan tempat persembunyian yang bagus untuk mereka. Terlebih para pemburu itu buang air kecil di sana. Yang seketika air itu tiba-tiba menjadi hangat. Mau tidak mau mereka menerima resikonya daripada mereka ditangkap oleh para pemburu itu. Di sisi lain ternyata Hazuki lebih pro dalam menangani para pemburu itu, sehingga dia bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Tapi para pemburu kanibal ini bukanlah pemburu biasa. Mereka memiliki skill layaknya seekor anjing, di mana mereka bisa mencium atau mengendus bau dari mangsa mereka. Di sisi lain pelatih yang lari duluan, sekarang dia hanya seorang diri. Singkat cerita, rombongan Hazuki mulai mencari jalan keluar dari daerah itu. Tapi di sana mereka bertemu dengan seorang pemburu. Pemburu ini mengeluarkan suara yang aneh, layaknya seekor burung. Mereka langsung membuat strategi untuk menyerang pemburu ini. Hazuki yang memiliki skill bela diri langsung menghajar pemburu itu. Tapi ternyata pemburu itu terlalu kuat untuk Hazuki, sehingga di sini nyawa Hazuki hampir terancam. Hazuki sempat meminta tolong kepada Morgany, tetapi Morgany hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi untung saja MA langsung menyelamatkannya. Hazuki yang sudah sangat kesal dengan Morgany, dia mengajak MA pergi dan meninggalkannya. Di sisi lain nasib buruk juga menimpa Lisa dan Jenny, di mana mereka juga dikejar-kejar oleh para pemburu dengan rasa panik dan takut yang luar biasa. Sampai-sampai mereka berdua terpencar satu sama lain. Di sini Jenny bertemu dengan rombongan pramuka yang sedang camping di hutan. Rombongan pramuka ini terlihat seperti, ya udahlah ya. Jenny mencoba menjelaskan semuanya kalau ada orang yang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tapi ketua pramuka ini malah terlihat tidak percaya dengan perkataan Jenny. Dan inilah yang terjadi kepada rombongan pramuka itu. Di sisi lain, rombongan Hazuki kembali mendapatkan masalah ketika mereka dihadapkan kembali dengan seorang pemburu. Dan kali ini Morgany tidak diam saja. Dia berhasil membunuh pemburu itu. Tapi baru aja jadi pahlawan, kakinya Morgany tidak sengaja terpeleset sehingga pedang yang ada di tangannya menusuk ke perut Hazuki. Di sini kocaknya, Morgany masih bertanya kepada Hazuki apakah dia tidak apa-apa. Jelas-jelas pedangnya udah ketancap ke perut Hazuki. Karena takut ketahuan oleh MA, Morgany dengan sengaja kembali menusukkan pedang itu ke perutnya Hazuki, hingga Hazuki pun tewas. MA yang tidak mengetahui kejadian itu, dia mengira Hazuki sudah dibunuh oleh si pemburu. Sedangkan si Tatiana yang berpisah seorang diri, di sini dia masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini kondisinya agak lebih sulit, karena sekarang Tatiana berada di markas utama dari pemburu kanibal itu. Tapi sayang sekali, perjuangan Tatiana tidak semulus seperti yang dia bayangkan. Sedangkan si pelatih yang masih berada di tempat yang sama, di sana dia bertemu dengan anjing kecil yang lucu. Tapi di balik kelucuannya, ternyata anjing ini tidaklah selucu itu, di mana burung si pelatih digigit oleh si anjing. Kabar baiknya, si Jenny tidak sengaja bertemu dengan MA dan Morgany. Mereka bertiga juga menemukan mobil grup dari The Falcon yang sepertinya terlihat baik-baik saja. Sedangkan dari luar mobil, terlihat para pemburu masih berkeliling untuk mencari keberadaan mereka. Dari sinilah dengan skill volley yang mereka miliki, mereka berusaha menyerang para pemburu itu.
Tapi tentu saja, sekeras apapun bola voli yang mereka lempar, mereka tetap tidak bisa mengalahkan senjata api. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menangkap Morgany. Di sini si MA tidak mau pergi begitu saja. Dia mengajak Jenny untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang sudah diculik, Morgany, Lisa, dan Tatiana. Sepertinya sebentar lagi mereka akan menghadapi ajalnya, di mana mereka sekarang sudah berada di ruangan ritual dari para kanibal. Bearman sebagai pemimpin dari kelompok itu berhasil membuat ketiga wanita ini ketakutan setengah mati. Di sini Jenny yang mendengar teriakan dari teman-temannya. Dia berusaha masuk dari atas loteng sambil menyaksikan kegilaan Bearman dan kelompoknya. Bearman mulai memilih korban pertamanya secara acak. Tapi kegilaan Bearman harus berhenti pada saat itu juga, ketika Jenny mulai memberontak dan menyerang tempat itu. Di sini Jenny dan MA berhasil menyelamatkan teman-temannya. Dengan kekuatan wanita, mereka menyerang tempat itu sampai hancur. Di saat yang bersamaan, ternyata sang pelatih masih hidup, dan dia juga datang ke sana untuk menyelamatkan murid-muridnya. Tapi pada posisi seperti ini, Morgany masih saja berkhianat. Setelah membunuh Hazuki, dia kembali membunuh Lisa. Di sini Jenny yang terlihat sangat murka dengan tingkah Morgany. Dia tidak segan-segan mengajak Morgany untuk bayuan, sedangkan yang lainnya masih sibuk melawan para kanibal. Intinya si Morgany ini bukan wanita baik-baik, melainkan dia adalah pelakor. Dia mengaku sudah selingkuh dengan semua pacar dari rekan-rekannya, hingga pada akhirnya Jenny berhasil menyerang Morgany yang sedang lengah. Sedangkan si pelatih yang sudah tidak sanggup lagi melawan para kanibal yang terus berdatangan, dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Alhasil semua kanibal terbakar bersama dengan pelatih dan juga Morgany. Dan di ending videonya, bukan bola voli lagi yang mereka pukul, melainkan bola masa depan dari pacar mereka. Dan film pun selesai. Emang film ini terlihat agak absurd dari ceritanya. Ya, karena memang genre dari film ini adalah komedi horor. Mungkin ini aja teman-teman yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan bagi kalian yang mau request film, jangan sungkan-sungkan silakan tulis di komentar. Nanti requestan kalian akan saya pilih dan saya buatkan alur filmnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.